Kebebasan demokratik yang pada hari-hari ini relatif bisa dinikmati masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan pro-demokrasi pada tahun 1998 dalam menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Namun, keberhasilan gerakan reformasi juga meninggalkan jejak duka bagi sejumlah orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam proses perjuangan tersebut. Di antaranya, bagi sejumlah anggota keluarga mahasiswa yang tewas dalam peristiwa tragedi Semanggi I, tanggal 12 hingga 13 November 1998, dan tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II terjadi beberapa bulan setelah gerakan reformasi berhasil memaksa mundur Presiden Soeharto dari kursi jabatannya sebagai presiden. Pasca mundurnya Presiden Soeharto, gerakan untuk memperjuangkan reformasi total di pemerintahan terus bergulir. Di Jakarta pada tanggal 12 November 1998 misalnya, pecah unjuk rasa besar-besaran mahasiswa menolak sidang istimewa MPR yang digelar untuk menentukan agenda pemilu dan membahas sejumlah agenda pemerintahan lainnya. Mahasiswa menolak sidang istimewa karena tidak percaya dengan keanggotaan DPR MPR yang masih dipenuhi para pendukung Orde Baru. Massa juga menentang pemerintahan B.J. Habibie yang dianggap sebagai warisan rezim Orde Baru. Pertama-tama memang yang kita tolak adalah satu paket. Jadi waktu itu kita ingin Presiden Soeharto turun satu paket dengan Habibie, dengan segala komponen Orde Barunya, dan mahasiswa ada di jalan ketika itu untuk menolak sidang istimewa. Karena kami lebih percaya kepada semacam presidium rakyat itu untuk meneruskan cita-cita reformasi. Jadi kami istilahnya mungkin tidak percaya pada proses yang berjalan pada saat itu. Unjuk rasa puluhan ribu mahasiswa ini dihadapi aparat keamanan dengan cara represif. Untuk menghalau massa yang bergerak menuju gedung DPR MPR di Senayan, polisi dan tentara tak segan menggunakan cara-cara kekerasan. Akibatnya, seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia atau ITI Jakarta, Teddy Wardani Kusuma, tewas di jalan karena tembakan aparat keamanan. Awalnya demo besar dulu ya. Mahasiswa itu bergerak dari Diponegoro, terus menyusur lalu belok ke Semanggi. Nah, ketika di Semanggi, dia dihadang oleh aparat keamanan di jembatan Semanggi. Jadi dia nggak bisa belok kanan. Dia nggak bisa belok kanan ke arah MPR DPR. Padahal sebenarnya tujuannya kan ke sana, untuk menolak sidang istimewa. Terus karena berkumpul di depan kampus, makin lama konsentrasi massa makin tinggi. Mungkin makanya itu terjadi bentrokan gitu. Padahal sebenarnya ketika itu saya ingat kami hanya duduk-duduk saja gitu ya. Kami memang negosiasi untuk maju ke DPR, tapi seingat saya tidak ada dari kami yang berkelakuan anarkis gitu. Jadi bahkan bisa dilihat di beberapa klip film, video dokumentasi saat itu, semprotan air, water cannon itu disemprot ketika mahasiswa sedang duduk di jalan. Itu lalu karena disemprot ada gas air mata, kita lari masuk kampus. Jadi sebelum demonstrasi berlangsung, pimpinan ABRI ketika itu sudah memberi peringatan kepada mahasiswa untuk tidak keluar kampus, melarang mereka untuk menyampaikan ekspresinya. Dan pimpinan ABRI juga sudah mengatakan ABRI akan mengambil tindakan apapun seandainya mahasiswa tetap keluar kampus. Nah, padahal untuk keluar kampus berunjuk rasa secara damai itu hak konstitusional dari mahasiswa, dari warga masyarakat Indonesia. Tapi karena sistem pemerintahan yang tertutup saat itu, sistem pemerintahan yang otoriter, tidak menerima kritik, menolak ada perbedaan, maka hal-hal yang sebenarnya hari ini adalah bagian dari hak konstitusional justru saat itu dilarang. Nah, ketika mahasiswa tetap menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan protes di jalanan, itu ABRI mengambil tindakan represi. Tindakan represif yang cenderung brutal selanjutnya juga digunakan aparat keamanan untuk menghadapi pengunjuk rasa yang mundur dan bertahan sepanjang malam hingga keesokan harinya di kampus Atmajaya. Tak cukup dengan tembakan gas air mata dan pentungan, sejumlah polisi dan tentara
juga menembakkan senjata api ke arah mahasiswa yang berada di areal kampus. Akibat tembakan-tembakan ini, 5 mahasiswa tewas. Luka tembak sampai meninggal, termasuk si Engkus, ada 5 atau 6 mahasiswa. Sisanya mungkin ya tidak meninggal, jadi mungkin luka karena kena pukul, karena sempat ada bentrok juga ya kan, kena pukul, mungkin karena jatuh, mungkin karena pingsan, karena panik dan lain-lain banyak. Tapi kalau dari skala korban yang kritis, ya itu tadi mungkin luka tembak sampai meninggal. Sepanjang 2 hari, tanggal 12 dan 13 November 1998, sedikitnya 17 orang, termasuk 6 mahasiswa, tewas selama berlangsung unjuk rasa besar-besaran menolak sidang istimewa MPR 1998. Peristiwa yang juga mengakibatkan lebih dari 400 orang mengalami luka-luka ini belakangan dikenang sebagai tragedi Semanggi I. Tewasnya sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa menolak sidang istimewa MPR pada November 1998 tidak membuat ciut nyali mahasiswa untuk berunjuk rasa menuntut reformasi total di pemerintahan. Pada tanggal 24 September 1999 misalnya, puluhan ribu mahasiswa kembali turun ke jalan menentang rencana dikeluarkannya Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-Undang PKB. Mahasiswa menilai materi Undang-Undang PKB terlalu memberi keleluasaan kepada militer untuk menentukan status keadaan bahaya sesuai kepentingan mereka. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini kembali dihadapi aparat keamanan dengan cara-cara represif. Akibat tindakan keras aparat ini, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Yunhab, meninggal akibat tertembak peluru aparat saat berunjuk rasa di depan kampus Universitas Atma Jaya. Peristiwa tragis ini kini dikenang sebagai tragedi Semanggi II. Saya selalu menyayangkan ada korban jiwa. Memang ketika itu ada kepentingan aparat untuk menjaga keamanan, tetapi mahasiswa juga punya satu dorongan cita-cita yang tulus untuk menjalankan reformasi total. Dan bahwa ada korban jiwa yang terjadi karenanya, itu sangat disayangkan. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang PKB juga menelan korban tewas di Lampung dan Palembang. Di Lampung, 2 orang mahasiswa tewas tertembak, sementara di Palembang, seorang mahasiswa tewas tertusuk di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Jadi saya cari keadilan, saya tidak. Kejaksaan Agung kayak ya Komnas sampai. Jadi saya sakit banget sama negara ini, sakit banget, kecewa. Tewasnya sejumlah pengunjuk rasa dalam 2 kali peristiwa tragedi Semanggi pada tahun 1998 dan 1999 meninggalkan jejak duka yang dalam pada orang-orang yang ditinggalkan. Duka mendalam ini misalnya dialami Asih Widodo, orang tua Sigit Prasetyo, salah seorang mahasiswa yang tewas dalam tragedi Semanggi. Bagi Asih Widodo, kematian putra sematawayangnya ini benar-benar menghancurkan hatinya. Saya tidak ikhlas ya anak saya meninggal, tapi saya tetap kecewa kenapa matinya harus dibunuh bangsa saya. Kalau meninggalnya karena apa ya saya ridho dunia akhirat. Emang umur itu kan udah ditentukan sama kita, tinggal nunggu azab aja kok. Kalau udah mengendarai azab jatuh ya kita mati. Tapi anak saya dipaksa mati. Hingga 19 tahun setelah kepergian putranya, Asih Widodo masih berduka dan menyimpan amarah kepada pihak-pihak yang ia anggap bertanggung jawab atas kematian putra kesayangannya. Saya ingat betul Habibie bicara, saya perintahkan Menhan ambil tindakan tegas. Ternyata anak saya mati. Makanya sampai kapanpun yang saya tuntut cuma 2. 1 Habibie, 2 Wiranto. Soalnya ada perintah anak saya mati. Contoh konkret, Tommy anak buahnya nembak hakim, kan Tommy di penjara. Itulah maunya saya. Jadi berhubung ada perintah, anak saya mati sudah. Yang saya tangkap harusnya Wiranto sama Habibie. Asih Widodo mengenang Sigit Prasetyo sebagai anak yang sangat baik.
Menurut Asih Widodo, pada hari kepergiannya, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Sipil Universitas YAI Jakarta yang hafal 27 juz ayat Al-Quran ini sengaja ikut berunjuk rasa karena panggilan hati nuraninya. Waktu itu saya larang begini, Mas, yang demo, kamu ini, gitu. Saya ceritakan yang tadi, kan ini ngurusin logistik, Pak, nanti kalau saya tidak ada, apa nggak kasihan anak-anak? Nah, makanya ya sudah saya lepas memang. Alasannya ya kan negara begini, barangkali kalau kita turun ke jalan nanti bisa berubah lebih baik. Masa distribution gini kita ngobrol ya ditanggap. Untuk mengenang hidup Sigit, Asih Widodo bertekad akan terus berusaha mencari keadilan dengan berbagai cara yang dia pahami. Ia tetap berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian putranya bisa diseret ke meja hukum. Saya selalu frontal, selalu marah. Jadi saya cari keadilan, saya tidak. Kejaksaan Agung kayak ya Komnas sampai. Jadi saya sakit banget sama negara ini, sakit banget, kecewa. Dan non sewu Banda satu-satunya itu doang. Masa satu Banda saya itu doang. Kalau saya mati mati nggak buang lah. Kalau ibunya sakit, saya sakit. Siapa yang ngurus gitu loh. Jadi saya tetap saya tuntut. Bahkan saya jadi frontal, jadi kurang ajar masalahnya anak semata wayang, terus kebetulan saya usaha ya macet, bos saya pada takut semua. Jadi akhirnya kan saya nekat nulis-nulis kayak gini. Jadi terserah mereka mau baca, mau enggak, ya bodo amat. Yang penting saya keluar bawa motor, hati saya seneng aja. Sama, masih dengan keresahan yang sama. Upaya untuk mencari keadilan juga terus diperjuangkan oleh Maria Katerina Sumarsih, Ibunda Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atmajaya yang ikut terbunuh dalam tragedi Semanggi I. Setiap hari Kamis, dengan berpakaian serba hitam dan membawa payung hitam, Sumarsih rutin beraksi di depan Istana Merdeka untuk memprotes pembunuhan putranya dan menuntut keadilan dari pemerintah. Cinta ya, ketika saya mencintai Wawan dengan sepenuh hati, baik dia masih ada di dunia sampai akhirnya meninggal, saya sangat mencintai Wawan, dan cinta saya kepada Wawan itu akhirnya bertransformasi pada perjuangan untuk menegakkan hukum dan HAM sebagaimana agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan Wawan pada saat itu, yaitu tegakkan reformasi hukum. Saat terbunuh di kampus Atmajaya pada tanggal 13 November 1998, Wawan tidak sedang berunjuk rasa. Ia tertembak ketika sedang menjadi relawan kemanusiaan yang bertugas menolong para pengunjuk rasa yang menjadi korban tindakan represif aparat keamanan. Bapak Kardinal Monsinyur Julius Dharma Atmaja, beliau adalah Uskup Agung Jakarta. Beliau mengatakan pada saat misa arwah, beliau mengatakan bahwa Wawan meninggal dunia di halaman kampusnya karena ditembak oleh aparat ketika sedang menolong seorang korban yang juga ditembak oleh aparat. Itu kabarnya. Cerita dari teman-temannya pada hari Jumat tanggal 13 November itu, Wawan bertugas sebagai anggota tim relawan kemanusiaan, melaksanakan tugas kemanusiaan. Wawan memakai ID card tim relawan kemanusiaan. Kepergian Wawan menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga. Sumarsih mengenang sosok Wawan sebagai pribadi yang hangat dan dekat dengan keluarga maupun orang-orang sekitarnya. Wawan itu anak yang menyenangkan, artinya di dalam kehidupan rumah tangga saya, Wawan menyemangati hidup saya. Wawan banyak teman. Kenapa tiba-tiba anak saya bisa ditembak begitu aja? Nggak ada itunya, emang dia salah, kan ada hukumnya. Setelah belasan tahun berlalu, rasa kehilangan dan duka mendalam juga masih dialami Hokim, Ibunda Yunhab, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas tertembak pada peristiwa tragedi Semanggi II tanggal 24 September 1999 lalu. Hingga kini, Hokim selalu tidak kuasa menyembunyikan kesedihannya setiap kali mengenang sosok Yunhab yang telah berpulang ke ilahi lebih dari 18 tahun lalu. Dia masih sempat ngomong, kalau dia jadi udah sukses, dia mau
ituin anak jalanan tuh, tapi cita-citanya nggak tercapai. Itu yang paling ibu tiap hari ingetin omongan dia. Hokim mengenang semasa hidupnya Yun Hap selalu menjadi anak yang baik dan membanggakan dengan prestasi akademik yang cemerlang. Datang dari keluarga kecil nan sederhana, Yun Hap telah ikut menjadi salah satu tulang punggung keluarganya sedari remaja. Dia pernah ngomong sih waktu itu kan lagi krismonnya itu rakyat lagi susah-susahnya, mau ngantri beras, mau ngantri minyak, mau ngantri gula, segala macam. Pernah sekali ibu suruh dia antri gula, dia nggak kuliah. Pas udah mau sampai giliran, sebenarnya tuh gula masih ada di mobil, tapi mobilnya pergi, katanya udah habis. Dari situ jadi dia kalau lihat, maksudnya rakyat kecil nih emang susah. Di antara tugas-tugasnya yang menumpuk, saat kuliah di jurusan Teknik Elektro, Universitas Indonesia, Yun Hap selalu bersikeras terlibat dalam aksi-aksi menentang kebijakan pemerintah yang ia nilai merugikan rakyat. Tak ada yang menyangka kepedulian sikapnya ini membuatnya terbunuh pada tanggal 24 September 1999. Kita ada segalanya di Indonesia, negara hukum, harus dijalanin lah apapun keterangannya. Maksudnya kenapa tiba-tiba anak saya bisa ditembak begitu aja, nggak ada itunya. Emang dia salah, kan ada hukumnya. Sampai sekarang ya udah mau 19 tahun ya, kalau nggak salah 18 atau 19 tahun. Sampai sekarang setiap ganti pemerintahan presidennya ngomong begini-begini, akhirnya diem, ganti lagi presiden ngomongnya yang bagus-bagus, udah duduk ya diem aja kayak Pak Jokowi sekarang. Meski menyebabkan sejumlah orang terbunuh dan menderita luka-luka, hingga kini kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II belum pernah ditindaklanjuti di ranah hukum. Belum ada satupun tersangka kasus kekerasan ini yang diseret ke pengadilan. Memang ada semacam upaya yang sistematis dari negara untuk kemudian merepresi upaya atau kemudian aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa dan yang kelompok lainnya. Terus kemudian meluas dampak yang disebabkan atau ditimbulkan dari peristiwa itu memang kemudian punya dampak yang meluas, bukan hanya dalam korban yang meninggal, tewas begitu, tapi juga dampak yang lainnya, misalnya sosial ekonomi, segala macamnya, trauma dan yang lain. Kan dalam tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II itu adalah kelanjutan dari kebijakan pimpinan ABRI ketika itu, yang memang memberlakukan kebijakan untuk melarang mahasiswa keluar kampus menggelar demonstrasi gitu, dan menggunakan pendekatan represi, saya kira, dengan kekerasan penembakan. Aparat sendiri dalam tragedi Semanggi I itu jelas menyasar mahasiswa di depan kampus Atmajaya dengan kekerasan, dengan tembakan gitu. Tank-tank juga majunya mengarah kepada kampus gitu. Tembakan itu juga kalau dilihat dari forensik, yaitu semuanya diarahkan pada titik-titik yang mematikan, baik itu dalam tragedi Trisakti, Semanggi I maupun Semanggi II. Peluru-peluru yang ditemukan juga rata-rata peluru tajam. Sejauh ini, upaya sejumlah pihak untuk membawa kasus Semanggi ke pengadilan selalu kandas. Rekomendasi Komnas HAM terkait hasil penyelidikan kasus Semanggi misalnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan masih kekurangan bukti. Saya kira memang tidak hanya sekedar komitmen kuat dari Presiden, tapi bagaimana komitmen itu diturunkan kepada aparat di bawahnya. Karena apa? Misalnya Komnas itu hanya punya kewenangan penyelidikan. Penyidikan ada di Kejaksaan Agung. Saya kira dengan fakta, dengan bukti yang sudah diberikan oleh Komnas HAM, Jaksa Agung harusnya sudah memulai proses penyidikan dengan memanggil para terduga pelaku untuk kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi segala macam temuan-temuan yang ada. Ya, salah satu kasus yang sampai saat ini tidak ada kejelasan hukumnya adalah kasus Trisakti Semanggi I dan II.
Kalaupun ada itu banyaknya didorong ke arah-arah yang non-yudisial, misalnya rekonsiliasi sajakah atau kasus-kasus yang disidangkan di peradilan militer yang memang akan sangat jauh dari keinginan masyarakat luas gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau hanya digeser ke kasus yang non-judisial, ini adalah pelanggaran hukum. Jadi memang harusnya juga ada salah satu pencegahan untuk terulang kembalinya ke depan adalah penyelesaian melalui proses hukum. Harapan keluarga korban dan sejumlah pihak untuk membawa kasus tragedi Semanggi ke pengadilan HAM ad hoc dipastikan juga gagal. Kegagalan terjadi menyusul keluarnya veto Badan Musyawarah atau BAMUS DPR terhadap rekomendasi terkait penanganan hukum kasus Trisakti Semanggi pada tanggal 6 Maret 2007 lalu. Putusan BAMUS ini membuat usulan perlunya digelar pengadilan HAM ad hoc kandas karena tidak pernah disahkan di rapat paripurna DPR. Tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, dan juga Trisakti itu sulit untuk diselesaikan karena ada kendala politik. Misalnya DPR pernah memutuskan bahwa peristiwa-peristiwa itu bukanlah peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Di dalam proses pengambilan keputusan itu, sayangnya DPR tidak memperhatikan laporan penyelidikan oleh Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Rendahnya kemauan politik dari pemerintah dan DPR untuk mengungkap dan mencari penyelesaian hukum kasus tragedi Semanggi hingga kini masih menjadi kendala utama bagi setiap upaya menyeret para pelaku pelanggaran HAM dalam 2 insiden itu ke pengadilan. Kondisi ini membuat harapan dan masa depan pengungkapan kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain masih buram.